Oke, kembali ke Padepokan Agile. Kali ini kita akan sharing salah satu jurus yang cukup sering digunakan oleh para pendekar Agile, yaitu Daily Huddle. Nah, bagaimana sih kita melakukan Daily Huddle ini dan kenapa kita melakukan Daily Huddle ini? Kita akan lihat dan pelajari di sesi kali ini. Sebelum kita bicara lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu ya, kenapa kita melakukan Daily Huddle. Seperti di Golden Circle, start with the why. Why we do daily huddle? Kenapa kita melakukan daily huddle? Daily huddle ini adalah alignment meeting. Jadi di sini tim melakukan alignment satu sama lain. Jadi daily huddle itu bukan reporting meeting. Jadi daily huddle itu bukan sesi di mana para anggota tim laporan ke atasannya, saya mengerjakan ini itu, kemudian atasannya bisa menginstruksikan kamu kerjakan ini, setelah ini kamu kerjakan itu dan lain sebagainya. Daily huddle ini bukan reporting meeting, tapi ini adalah team alignment meeting. Misalkan di dalam satu agile team ada 3 orang member. Ini ada si A, di sini ada si B, dan di sini ada si C misalkan. Mereka bisa jadi mengerjakan sesuatu hal yang berbeda-beda ya. Misalkan si A mengerjakan yang pertama dan kedua tasnya misalkan, atau si B mengerjakan tas yang ketiga dan empat, mungkin si C dia membantu si A mengerjakan tas yang pertama, dan dia membantu si B mengerjakan tas yang keempat misalkan. Mereka memiliki awareness yang berbeda-beda. Mereka memiliki pengetahuan yang berbeda tentang apa yang sedang dikerjakan di dalam tim tersebut. Nah, di daily ini kita bisa menggunakan sesi ini untuk alignment. Kita coba lihat apa sih yang dibahas di dalam sebuah daily huddle. Nah, kita cek kembali nih, sebelumnya kita punya rencana apa. Misalkan kita punya task 1, 2, 3, dan 4 misalkan. Nah, di sini tiap-tiap orang menceritakan apa yang mereka ketahui tentang masing-masing pekerjaan tersebut. Bisa jadi sama-sama mengerjakan tas yang pertama, si A dan si C memiliki pengetahuan yang berbeda. Mungkin memiliki awareness yang berbeda. Misalkan si C, dia tahu ada sebuah blocker atau impediment terhadap pekerjaan yang pertama, tapi si A tidak mengetahui. Atau mungkin eh, si B tahu sesuatu tentang pekerjaan keempat yang si C tidak ketahui. Nah, di sini plan yang sudah sama-sama disepakati, kita bahas progresnya seperti apa. Misalkan pekerjaan yang pertama sudah selesai. Mungkin pekerjaan yang kedua belum. Mungkin pekerjaan yang ketiga dan keempat sudah selesai misalkan. Nah, di sini progres kita dengan plan kita kemarin kita cek. Oh, plan kita masih bisa dilanjutkan. Oh, plan kita sudah tidak sesuai. Oh, plan kita nih gagal nih karena ada satu pekerjaan yang harusnya udah selesai tapi belum selesai sampai sekarang. Nah, kita dari sini kita melakukan tindakan nih. Berikutnya apa yang akan kita lakukan? Kita lakukan planning. Contoh di sini pekerjaan kedua, apa yang akan kita kerjakan berikutnya? Mungkin ada hambatan, ada blocker, mungkin ada impediment yang menghambat dia tidak bisa segera diselesaikan. Di situ kita lakukan planning. Lalu bagaimana cara kita menjalankan daily huddle ini? Kita bisa lihat, cara yang pertama adalah fokus. Kita harus fokus di dalam daily huddle. Oleh karena itu, banyak framework yang membatasi daily huddle ini maksimal hanya 15 menit. Tidak boleh lebih. Kurang, lebih baik. Misalkan 5 menit bisa selesai, it's good. Tapi lebih dari 15 menit, ada sesuatu yang harus kita cek. Ada sesuatu yang harus kita retrospektifkan nanti. Jadi kita fokus, kita hanya membahas pokoknya saja. Misalkan, oh task yang pertama udah selesai, aman, nggak ada masalah. Oh task yang kedua ada masalah nih, kita belum bisa testing. Kita membutuhkan resources tertentu. Kita belum menyelesaikan codingnya. Kemudian task yang ketiga lancar, nggak ada masalah. Hal-hal semacam ini yang kita lakukan. Misalkan ada pertanyaan, apakah tidak boleh? Boleh. Kita lontarkan pertanyaan itu. Tapi untuk menjawabnya cukup pokoknya saja. Untuk elaborate lebih dalam, kita bisa selesaikan setelah daily huddle selesai. Dan daily huddle kita kerjakan dengan self-organize. Di dalam daily huddle tidak ada istilah moderator.
Jadi setiap orang bertindak untuk dirinya sendiri. Setiap orang menyampaikan concern yang dia miliki sendiri. Nggak ada istilah moderator di sana. Karena salah satu ciri utama agile team adalah self-organized. Lalu bagaimana ya kita bisa membawa tim kita agar bisa lebih self-organized? Barangkali kita baru mengadopsi agile, barangkali kita baru mencoba melakukan daily huddle, selama ini masih berupa reporting meeting, kita bisa mencoba satu game yang cukup menarik dan kita bisa implementasikan di tempat kita. Kita menyebutnya ball game. Misalkan saya memiliki tim 3 orang tadi. Di sini ada si A, di sini ada si B, dan di sini ada si C. Seperti tadi, si A memiliki atau sudah mulai mengerjakan pekerjaan yang pertama dan kedua. Mungkin si B mengerjakan pekerjaan ketiga dan keempat. Dan si C mungkin dia membantu pekerjaan pertama dan keempat misalkan, seperti contoh sebelumnya. Nah, di sini fungsi seorang Scrum Master, dia tidak masuk ke dalam circle yang melakukan daily huddle. Dia take a step back, dia boleh melakukan facilitating terhadap daily huddle tersebut. Tapi dia tidak terlibat langsung dalam proses daily huddle-nya. Seperti apa contohnya? Nah, karena ini disebut ball game, tentunya si Scrum Master sudah menyiapkan bola sebelumnya ya. Dia bisa mulai dengan membuka sesinya. Selamat datang teman-teman, terima kasih sudah hadir, sudah menyempatkan. Seperti biasa, tiap hari jam berapa kita bisa ingatkan kembali, waktunya kapan dan di mana tempatnya kita melakukan daily huddle. Kemudian sang Scrum Master bisa mempersilahkan siapa yang akan berbicara pertama kali. Dengan apa? Dengan bola ini yang sudah disiapkan. Nggak harus bola ya, bisa berupa pensil, bolpen, atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Ini sebagai speaking token-nya. Misalkan si Scrum Master melempar ke si B. Dia bisa menjelaskan aturan mainnya. Siapapun yang pegang bola ini, dia jadi speaker. Dia boleh cerita apapun yang dia punya, tapi tetap harus memperhatikan time box. Nah, si B ini bisa mulai cerita. Dia mengerjakan apa saja di bagian yang ketiga. Ada kendala kah? Sudah terselesaikan dengan baikkah? Kemudian di tas yang keempat dia juga ceritakan. Kemudian si B bisa melempar ke orang lain. Misalkan dia lempar ke si C. Nah, si C bercerita tentang pekerjaan yang dia lakukan. Misalkan, aku sudah menyelesaikan komponen apa saja di tas yang pertama dan komponen apa saja di tas yang kedua, misalkan. Di sini kita bisa mulai mengaitkan tas yang keempat bersama-sama dikerjakan si B dan si C. Oke, dengan begitu apa yang kita sudah sama-sama kerjakan, tas keempat kita nyatakan selesai ya. Oke, kemudian dia ceritakan lebih lanjut dan bisa diskusinya dilemparkan lagi. Misalkan si C lempar karena tidak ada orang lain lagi, tinggal dilempar ke si A. Si A bisa mulai bercerita pekerjaan yang pertama yang dia kerjakan bersama si C, kemudian pekerjaan keduanya seperti apa. Nah, di sini mungkin bisa mulai dikemukakan seperti tadi. Contohnya, pekerjaan yang kedua ini masih belum terselesaikan, ada blocker dan semacamnya. Nah, di sini kita hanya sampaikan pokoknya saja, kembali lagi, kita harus fokus, kita tidak bisa elaborate lebih dalam, apalagi menyelesaikan masalah sampai benar-benar tuntas yang mungkin bisa butuh waktu berjam-jam. Sebagai contoh, misalkan tas yang kedua ini, kalau kita tidak fokus, kita terlalu larut dalam membahas tas yang kedua ini, bisa jadi si B ini tidak ada kepentingan dengan tas kedua. Si C juga tidak ada kepentingan dengan tas kedua. Mungkin mereka masih ada tas yang lain yang harus segera diselesaikan. Nah, hal-hal semacam ini yang kita hindari. Jadi, instead of kita mengumpulkan orang-orang itu berjam-jam, kita cukup membahas pokoknya saja, nanti kemudian kita bisa elaborate lebih jauh. Nah, di akhir sesi, Scrum Master ini bisa menutup dengan merangkum kembali. Hari ini kita sudah selesai, kita sudah diskusikan tas yang pertama, kedua, ketiga, seperti apa, statusnya bagaimana, apa yang perlu di-follow setelah ini, mungkin ada pertanyaan yang terjawab, mungkin ada blocker atau impediment yang harus segera diselesaikan, kita bisa bahas lebih lanjut setelah sesi daily huddle selesai. Dan jangan lupa diingatkan kembali kalau memang timnya masih baru, jangan lupa besok di hari yang sama, jam yang sama, kita akan bertemu lagi di sesi yang sama pula. Atau mungkin kalau ada hal lain di jam yang sama, mungkin kita bisa geser. Besok di jam yang sama, kebetulan kita ada kegiatan lain yang lebih penting. Mungkin ada sesi bulanan atau mingguan yang dilakukan the whole department misalkan. Kita perlu geser daily huddle-nya besok mau di jam berapa, kita bisa ingatkan di akhir sesi daily huddle hari ini. Kalau kamu ada pertanyaan, silakan isikan di kolom komentar di bawah dan jangan lupa klik like dan subscribe channel Padepokan Agile ini. Terima kasih, sampai ketemu di sesi berikutnya. Bye.